Pekon Wonosari adalah pekon yang berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang dipimpin oleh Bapak Rusmianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Rusmianto, Kepala Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tim RNTV Lampung yang telah bekerjasama dengan Pekon Wonosari, khususnya sesuai dengan program desa pusat ya, yang dikucurkan dana dari pusat. Kami telah memprogramkan yang 20% untuk hewani. Program yang dijalankan oleh Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu mengenai ketahanan pangan 20%, sangat lengkap terdapat hewani maupun nabati. Program ketahanan pangan yang hewani yaitu kelompok ternak berupa sapi berjumlah 3 ekor dan kambing berjumlah 20 ekor. Adapun alasan yang kami mengapa peternakan sapi, karena di daerah Pekon Wonosari sudah jarang ditemukannya sapi, lalu untuk kambing karena kami ingin meningkatkan perekonomian di Pekon kami, ujar Rusmianto. Untuk ketahanan pangan, kemudian di situ ada kegiatan hewani yang saya bentuk kelompok ternak, itu untuk kambing dan sapi. Sapinya ada 3 ekor, kemudian kambingnya ada 20 ekor. Di situ dikelola oleh kelompok yang bersangkutan. Artinya sapi dan kambing itu sekarang masih ada dan sudah beranak semua. Program itu dikucurkan tahun 2022 untuk ketahanan pangan. Kemudian ada di situ pembagian bibit alpukat dan pepaya. Adapun untuk ketahanan pangan nabati, Pekon Wonosari melakukan pembagian bibit alpukat dan pepaya untuk seluruh masyarakat Wonosari. Untuk ketahanan pangan di sektor nabati, kami melalui Musdus sudah menyepakati untuk pembibitan alpukat dan pembibitan pepaya. Alasan kami yaitu dikarenakan tanah di desa kami cocok untuk pembibitan tersebut. Namun adapun kendala yang terjadi dalam pembibitan alpukat, yaitu dikarenakan kemarin, Pekon kami menghadapi musim kemarau, maka sekitar 50% banyak yang mati dikarenakan kekurangan air, pungkas Rusmianto. Alpukatnya itu untuk masyarakat, seluruh masyarakat Pekon Wonosari kebagian dengan bibit alpukat yang ada. Dan alasan saya untuk membuat kelompok hewani, artinya kelompok ternak, di situ Pekon Wonosari wilayah khususnya untuk ternak sapi, kendalanya saya alasan di situ buat kelompok adalah untuk memperkembangbiakan hewan besar, khususnya sapi ya, karena saya lihat Pekon Wonosari hampir punah sapi itu dan dikelola oleh kelompok. Kemudian untuk kambing, untuk peningkatan ekonomi yang ada di wilayah dan kelompok itu sendiri. Dan pembagiannya itu nanti kalau misalnya hewan itu beranak kemudian dialihkan ke kelompok yang lain. Kemudian kendala yang ada di lapangan untuk tanaman pokat ya, karena kemarin dan menghadapi musim kemarau nanamnya, artinya di situ banyak yang tidak hidup, artinya ada mati. Ada 50% saya kendala mati di situ karena ada di situ kekurangan air ya, karena perawatan dari warga masyarakatnya. Program ke depan hasil Musrenbangdes mengenai infrastruktur jalan yang kurang bagus dan membahayakan masyarakat Pekon untuk dilalui. Untuk program kami, selanjutnya adalah mengenai pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan masyarakat Pekon Wonosari dalam mengangkut hasil bumi, ujar Rusmianto. Kemudian untuk program ke depan, biasanya untuk program ke depan itu sesuai dengan hasil musyawarah PON, kalau disebut Musrenbangdes ya, kalau di umumnya itu Musrenbangdes. Kemudian harapan saya juga kepada masyarakat yang sudah menerima ataupun menerima baik di situ untuk hewan dan tanaman, harap dipelihara dengan baik. Tentu saja
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya bagi masyarakat yang sudah menerima pembibitan hewani dan nabati dari Pekon Wonosari agar dapat diurus dengan baik, yang bertujuan agar dapat melancarkan dan memajukan perekonomian di Pekon kita ini. Tambah Rusmiyanto, selaku Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Kepala Pekon yang sangat berkompeten untuk membangun Pekon, dengan pembangunan berbagai infrastruktur, terus dioptimalkan, sehingga perwajahan desa semakin mengalami perubahan. Perlahan tapi pasti, desa ini mulai berbenah dengan geliat membangun sarana dan prasarana. Mulai dari jalan lingkungan, layanan kepada masyarakat, irigasi serta infrastruktur lainnya, dan juga saat ini tengah mengerjakan fasilitas di desa. Pekon ini terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan Pekon ini dengan tim pengelola kegiatan, disibukkan dengan pengalokasian dana bantuan pemerintah, dari berbagai sumber anggaran, seperti pengalokasian dana desa pusat, dana bantuan kabupaten, dan alokasi dana desa, yang mana pengalokasian dana tersebut untuk pengerjaan berbagai sarana dan prasarana, demi kemajuan Pekon. Kepala Pekon ini sangat proaktif, dan gesit bekerja membantu masyarakat, selain itu juga terus menjalin silaturahmi, dan bekerja sama dengan warga di sini. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, sebagai pemerintah Pekon juga sangat peduli terhadap warga. Sementara itu salah satu warga, mengungkapkan senang dan bangga kepada kepala desa, karena beliau orangnya baik, suka membantu dan sangat peduli terhadap masyarakatnya. Orangnya sederhana, suka membantu warga yang susah. Urusan apa saja yang berhubungan kepentingan masyarakat, beliau sangat tanggap. Kepala Pekon yang terkenal ramah dengan awak media ini berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Dan terus mendukung semua program pemerintah dengan efisiensi waktu, dan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.